Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas akuntansi untuk penerbitan saham biasa dalam pengantar akuntansi perseroan terbatas. Tujuan utama akuntansi penerbitan saham: 1. Untuk mengidentifikasi sumber modal di setor. Berarti tujuan pertama itu adalah untuk mengidentifikasi sumber dana modal yang disetor. Yang kedua, untuk menetapkan perbedaan antara modal disetor dan saldo laba atau laba ditahan. Ada yang kedua itu adalah untuk membedakan antara modal disetor dan laba ditahan. Penerbitan saham biasa hanya mempengaruhi akun modal disetor. Berarti dengan penerbitan saham biasa hanya mempengaruhi akun modal disetor. Menerbitkan saham. Akun saham biasa dan akun saham preferen adalah akun pengendali. Catatan mengenai nama, alamat, dan jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham disebut dengan buku besar pembantu pemegang saham. Nah, kita ilustrasikan penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai. Berarti kita akan mengidentifikasikan penerbitan saham dengan nilai nominal secara tunai. Ilustrasi: Asumsi Hydrosil Inc. menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nilai nominal $1 per saham. Siapkan ayat jurnal Hydrosil jika 1.000 saham diterbitkan seharga $1 per saham dan B. 1.000 saham diterbitkan seharga $5 per saham. Maka kita catat sebagai ayat jurnal transaksi adalah kas pada debit $1.000, modal saham biasa pada kredit adalah 1.000 dikali $1, dapat 1.000. Ayat jurnal kedua adalah kas $5.000. Nanti dicatat di debit, dan di kredit adalah modal saham biasa 1.000 dikali $1. $1 di sini adalah nilai nominal saham pada saat diterbitkan, berarti $1.000. Selisihnya sebesar $4.000 dianggap sebagai agio saham biasa atau premi saham biasa. Nah, penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai akan kelihatan di neraca. Ini merupakan sebagian pada akun equity atau ekuitas. Modal saham disetor saham biasa adalah 2.000, agio saham biasa adalah 4.000, laba ditahan $27.000, total equity adalah $33.000. Ini pada saat saham diterbitkan dengan nilai nominal dan tunai ya. Nah, penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal. Tadi ada nilai nominal tunainya, sekarang tanpa nilai nominal secara tunai. Asumsi Hydrosil Inc. menerbitkan 5.000 saham tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditetapkan sebesar $5 per saham, dijual dengan harga $8 per saham. Jurnalnya adalah sebagai berikut: kas $40.000 yang di debit ya, ini merupakan penerimaan kas. Dilawannya di kredit adalah modal saham biasa 5.000 dikali $5. Kenapa $5? Karena nilai yang ditetapkan, berarti $25.000. Selisihnya sebesar $15.000 merupakan agio saham ya, saham biasa. Nah, ini bila ditetapkan. Nah, apabila tidak
ditetapkan atau menyiapkan jurnal asumsi tanpa nilai yang ditetapkan, maka transaksi tadi adalah kas pada debit 40.000 US dollar dan modal saham biasa 40.000 US dollar di kredit. Nah, penerbitan saham biasa untuk jasa atau aset non-tunai. Saham dapat juga diterbitkan untuk jasa yang diterima, yaitu pembayaran atas jasa atau pengacara atau konsultan. Biasanya saham itu bisa juga kita terima apabila kita tidak membayar dengan nilai tunai, tapi dengan jasa yang kita berikan. Misalnya sebagai konsultan, sebagai akuntan, sebagai pengacara hukum ya, atau aset non-cash. Misalnya kita menyerahkan tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, harga perolehan adalah harga setara tunai yang dibayarkan. Dengan demikian, yang dianggap biaya biasa berupa nilai pasar wajar atas aset yang diserahkan, atau nilai pasar wajar yang aset yang diterima, mana yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Makanya apabila itu diserahkan dalam bentuk tanah, adalah patokan nilai saham yang diberikan. Misalnya 1.000 dengan 1 hektar tanah adalah nilai pasar yang berlaku saat tersebut, atau nilai pasar dari tanah yang diserahkan ke dalam perusahaan tersebut sebagai modal sahamnya. Jika saham diterbitkan untuk ditukarkan dengan aktiva bukan kas, maka aktiva yang diperoleh itu harus dicatat pada nilai pasar yang wajar. Berarti nilai pasar yang berlaku pada saat itu, atau nilai pasar daripada aset tersebut. Bisa dengan apresial atau ada penaksir harga, sehingga aset yang diserahkan ke perusahaan untuk sebagai modal investasi atau sebagai modal usaha dari perusahaan tersebut yang menjadi saham dari pemegang atau si pemilik perusahaan. Nah, asumsi pengacara telah membantu Jordan Company menjadi berbadan hukum. Mereka menagihkan ke perusahaan sebesar 5.000 US dollar untuk jasa mereka. Mereka setuju untuk menerima 4.000 saham dengan nilai nominal sebesar $1 per saham untuk pembayaran tagihan mereka. Pada saat pertukaran tidak ada harga pasar untuk saham. Siapkan jurnal transaksi ini. Berarti akan kita jurnal sebagai debit adalah biaya organisasional atau biaya praoperasi sebesar 5.000 US dollar. Maka modal saham atau saham biasa adalah 4.000 saham dikali $1, karena nilai yang nominal dari saham tersebut adalah $1 per saham atau per lembar. Maka saham biasanya 4.000 US dollar. Nah, 1 US dollar dikali dengan 1.000 atau 1.000 US dollar merupakan agio saham atau saham biasa atau premium ya, premium. Bisa juga kita jurnal, contohnya lagi adalah penerbitan saham pada tanggal 12 November sebuah perusahaan membeli tanah dengan nilai pasar wajar yang tidak dapat ditentukan. Perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham, biasanya dengan nilai nominal $10. Harga pasar saham ini adalah 12 US dollar. Maka di jurnal panas pada debit adalah 120.000 US dollar. Saham biasa adalah 100.000 US dollar karena nilai nominal saham per saham adalah $10. Berarti agio sahamnya adalah 20.000 US dollar. Terdapat selisih sebesar $2 yang merupakan agio sahamnya. Nah, ilustrasi lagi, yaitu asumsi Atlantic Research aktif memperdagangkan saham nominal $5 dengan harga sebesar $8 per saham. Perusahaan menerbitkan 10.000 saham untuk mendapatkan tanah yang diiklankan
untuk dijual seharga 90.000 US dollar. Maka kita siapkan ayat jurnal untuk transaksi ini adalah tanah yang diserahkan perusahaan ada karena nilai yang ditetapkan dari saham tadi adalah 8 dolar, berarti 10.000 dikali 8 dolar. Ini adalah nilai harga pasarnya ya, sahamnya berarti 80.000. Modal saham yang diterbitkan adalah nominalnya adalah 5 dolar, berarti 10.000 jumlah saham yang diterbitkan dikali 5 dolar dapatlah 50.000 US dollar. Berarti selisih sebesar 30.000 US dollar adalah agio saham biasa. Oke, sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita tentang akuntansi untuk penerbitan saham pada perseroan terbatas. Dalam pengantar akuntansi, jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan share kepada teman-temannya. Thank you for watching. Tunggu video berikut.